Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya pengampu teknologi Thermal 2, Dr. Nitten Widya Palu PSDP MSc. Saya Sandi Fajar Soksono dengan NIM akhir 1109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mereview jurnal terkait metode drying dengan judul Drying, Shrinkage, and Rehydration Characteristic of Kiwi Fruits dari Hot Air and Microwave Drying. Buah kiwi memiliki masa simpan sangat pendek, dikarenakan mudah mengalami pelunakan dan penurunan vitamin, walaupun disimpan pada suhu rendah. Pengeringan merupakan metode umum untuk memperpanjang umur simpan dan meningkatkan diversitas produk pangan. Hot air drying adalah metode paling banyak digunakan, namun memiliki kelemahan seperti waktu pengeringan lama, efisiensi energi rendah, dan penurunan mutu produk atau yang meliputi warna, nutrisi, flavor, dan tekstur. Microwave drying berkembang sebagai alternatif karena mampu meningkatkan kecepatan pengeringan dan efisiensi proses. Kombinasi hot air microwave sering digunakan untuk mendapatkan kualitas produk yang lebih baik dan waktu pengeringan lebih singkat. Dari penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik pengeringan penyusutan dan daya rehidrasi kiwi fruit pada tiga metode. Selanjutnya, selanjutnya alat yang digunakan di sini ada microwave oven domestic dengan daya 700 watt dan tekanan 2450 Hz. Yang kedua ada dryer dryer atau wok 8 yang berfungsi untuk pengeringan udara panas. Yang ketiga ada digital balance untuk penimbangan berkala. Yang keempat ada Petri disk kaca sebagai wadah sampel saat microwave drying. Yang keempat ada turntable microwave untuk pemerataan pemanasan. Yang kelima ada dial micrometer untuk mengukur ketebalan irisan kiwi. Dan yang terakhir ada mesin pemotong untuk membuat irisan dengan ukuran seragam. Bahan yang digunakan di sini ada buah kiwi Actinidia deliciosa. Di sini buah kiwi sebagai bahan utama. Buah kiwi disimpan pada suhu 4 kurang lebih 0,5 derajat Celcius sebelum digunakan. Kiwi dikupas dan dipotong menjadi irisan kurang lebih 5,03 mm ketebalannya dan kurang lebih 40 mm untuk diameternya. Metode yang digunakan pada penelitian ini ada tiga. Yang pertama ada hot air drying, yang kedua ada microwave drying, yang ketiga ada hot air microwave combination. Untuk hot air drying, pengeringannya dilakukan menggunakan tray dryer. Suhu yang digunakan, suhu pengeringan dijaga pada 60 derajat Celcius dengan kecepatan udara 1,29 m per s sejajar permukaan sampel. Sampel dikeringkan pada ketebalan konstan dan ditimbang setiap 10 menit untuk memantau kehilangan air. Proses dihentikan ketika berat sudah tidak berubah, menandakan kadar air mencapai kondisi seimbang. Metode yang kedua, microwave drying. Pengeringan ini dilakukan menggunakan oven microwave dengan daya 700 watt dengan tekanan 2450 mHz. Daya yang digunakan sebesar 210 watt karena daya lebih tinggi menyebabkan sampel gosong dan mendidih. Sampel ditempatkan di petri disk kaca di tengah turntable untuk pemanasan yang merata. Penurunan berat ditimbang secara berkala hingga mencapai berat konstan atau kadar air yang setimbang. Metode selanjutnya ada hot air microwave combination. Sampel dikeringkan terlebih dahulu dengan udara panas selama 135 menit. Pada tahap ini, kadar air turun hingga sekitar 1,2 kg air per kilo bahan kering sebelum beralih ke microwave.
Proses kemudian dilanjutkan dengan pengeringan microwave pada daya 210 watt hingga mencapai kondisi kering setimbang. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengeringan dan menjaga metode hot air microwave combination bertujuan untuk mempercepat proses pengeringan dan menjaga mutu produk, terutama pada warna dan struktur. Terdapat tiga perbedaan dari tiga metode. Untuk metode yang pertama, hot air drying, waktu pengeringan paling lama. Terjadi penyusutan sedang karena proses berjalan perlahan. Mutu produk cenderung menurun, terutama pada warna dan tekstur. Untuk metode microwave drying, waktu pengeringan paling cepat, menyebabkan penyusutan paling besar karena panas cepat dan intens. Daya rehidrasi lebih rendah akibat perubahan struktur jaringan. Selanjutnya pada metode hot air microwave combination, waktu pengeringan lebih cepat daripada hot air, tapi lebih stabil daripada microwave murni. Penyusutan paling rendah karena panas lebih terkontrol. Daya rehidrasi terbaik menunjukkan mutu produk lebih baik. Selanjutnya pada grafik satu menunjukkan pola penurunan kadar air pada irisan kiwi selama proses pengeringan. Dari grafik dapat dilihat bahwa laju pengeringan cepat pada tahap awal karena banyak air bebas masih mudah menguap. Memasuki tahap berikutnya, kurva mulai melandai menandakan bahwa air yang tersisa lebih terikat dalam jaringan sehingga proses pengeringan berjalan lebih lambat. Pola ini menunjukkan karakteristik umum proses pengeringan bahan pangan, yaitu tidak memiliki konstanta drying period dan didominasi oleh falling rate period akibat difusi internal dan semakin lambat. Selanjutnya, pada grafik keempat menunjukkan bahwa ketiga metode pengeringan menyebabkan penyusutan volume pada irisan kiwi, namun besarannya berbeda. Microwave menghasilkan penyusutan terbesar sebesar 85% karena pemanasan berlangsung sangat cepat sehingga jaringan mengalami kerusakan lebih intens. Hot air drying menunjukkan penyusutan sedang 81% akibat proses yang lebih lambat dan bertahap. Sementara itu pada metode kombinasi memiliki penyusutan paling rendah sebesar 76% karena tahap awal pengeringan dengan udara panas membantu mengurangi tekanan panas mendadak sehingga struktur jaringan lebih stabil dan tidak terlalu menyusut. Selanjutnya pada grafik 5 menunjukkan bahwa metode kombinasi hot air microwave memberikan daya rehidrasi tertinggi dibandingkan metode lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur jaringan kiwi yang dikeringkan dengan kombinasi tetap lebih stabil dan pori-porinya lebih mampu menyerap air kembali. Sebaliknya, microwave kuning memiliki daya rehidrasi paling rendah karena pemanasan yang sangat cepat menyebabkan kerusakan jaringan dan pengecilan pori, sehingga kemampuan penyerapan air menurun. Hot air drying berada di tengah, menunjukkan bahwa pemanasan lambat menjaga struktur lebih baik daripada microwave, namun tidak seoptimal metode kombinasi yang menggabungkan efisiensi dan stabilan proses. Selanjutnya didapatkan kesimpulan pengeringan menggunakan microwave dan kombinasi hot air microwave secara signifikan mempercepat waktu pengeringan. Model difusi satu parameter cocok untuk menjelaskan data pengeringan. Produk yang dikeringkan dengan kombinasi hot air microwave mengalami penyusutan lebih sedikit dan memiliki daya rehidrasi lebih baik. Sehingga metode ini efektif untuk mempertahankan kualitas tinggi pada irisan kiwi. Ya baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.